Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa dengan segala kondisi kami Tuhan. Kami menyadari Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Sebab itu tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah angkat kami dari segala kesusahan Tuhan. Bahkan Kau telah menjadikan kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, jadikan kami hamba-Mu yang setia Bapa. Kami mau dipakai menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kau tulus menerima aku apa adanya, keluarkan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu,
temukan hati dalam kami Tuhan. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu, oh Tuhan. Kau sangat berarti bagi kami. Haleluya, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada. Dengan iman katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, kami mau jadi hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik.
Selidiki kami Tuhan. Kami mau dijamah lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami hamba-Mu Tuhan yang setia Tuhan. Karena Kau tak pernah melihat rupa Tuhan. Kau tak pernah melihat apapun Tuhan. Hanya hati kami Tuhan. Hanya hati kami Tuhan yang Engkau lihat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita. Sama-sama katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kami percaya Tuhan. Hanya hati Tuhan yang Kau cari Tuhan. Yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Paling sungguh-sungguh katakan, Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. selesai kemuliaan, sorakan haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan terus dipenuhi Tuhan oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan dipenuhi sukacita-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bermazmur Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau yang bertahta Tuhan atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Oke, yang siap memuji Tuhan, katakan ke kanan kirinya, Tuhanlah perisai kita. Perisai kita. Mari tepuk tangan bersuka cita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. semuanya nyanyikan. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak
masih bersuka cita, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan menyiapkan persembahan kita. Sebelum itu, saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Saat hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berguna Tuhan bagi kelebaran kerajaan tahta-Mu di muka bumi Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita akan menghadap kehadirat Tuhan, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus membangun iman kita. Kembali kami bersyukur Bapa, kami boleh kembali bersekutu bersama umat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, semuanya adalah rancangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang indah Tuhan. Rancangan yang membawa kami dari kemenangan ke kemenangan, dari sukacita ke sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita sama-sama katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
bersungguh-sungguh lagi kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, Shalom. Anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah melalui kesempatan ini. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kembali berbakti dan beribadah kepadamu. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus berkarya mengurapi setiap kata-kata, agar semua kami yang mendengar boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami boleh menerima solusi terbaik melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui kesempatan ini kita boleh bersyukur, anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan menyampaikan dengan tema hidup berkemenangan. Sekali lagi tema ini adalah tema sepanjang bulan Januari 2022. Hidup berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Tuhan rindu anak-anaknya, hamba-hambanya memiliki sebuah kehidupan, yaitu hidup yang penuh dengan kemenangan. Tidak ada di antara kita yang hidup selalu jatuh bangun dan kita seringkali tersandung, kita jatuh dan kita mengalami kehancuran dalam hidup. Saya percaya biarpun sebuah proses Tuhan dalam hidup seseorang, tetapi Tuhan merindukan agar anak-anaknya, hamba-hambanya pada waktu diproses, dia mengalami proses terbaik dan tidak ada di antara kita yang mengalami gagal proses dalam hidup. Karena Tuhan rindu apapun situasinya, apapun keadaannya, saudara dan saya dirancang menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang perkasa, yang akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Setuju, katakan amin. Baik, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 tekad kehidupan orang yang penuh dengan kemenangan. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang 3 tekad orang yang hidup berkemenangan. Melalui kesempatan ini hal yang sama masih saya sampaikan tentang 3 tekad lagi tentang kehidupan orang yang berkemenangan. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang tekad untuk beribadah, tekad hidup benar, tekad untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 tekad orang yang hidup berkemenangan. Yang pertama, saudaraku, tekad untuk tidak mudah putus asa. Sekali lagi,
Yang pertama, tekad untuk tidak mudah putus asa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Dalam segala hikmat, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, orang yang hidup berkemenangan bukan berarti orang yang perjalanan hidupnya mulus. Tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, pencobaan demi pencobaan yang datang silih berganti dalam hidup kita, itu menjadi sebuah warna hidup sehari-hari. Seperti Rasul Paulus sebagai seorang hamba Allah, dia pun mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa, kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Namun dalam segala masalah, situasi, keadaan, kesulitan yang ada, Rasul Paulus tidak pernah putus asa. Dia kehabisan akal, mungkin kehabisan tenaga, mungkin kalau hidup kita zaman sekarang kehabisan relasi, kehabisan dana, kehabisan yang lain-lain. Tetapi kita ingat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah kehabisan cara, dia tidak pernah kekurangan cara, dia selalu memiliki cara dan dia selalu menolong anak-anaknya yang berharap kepadanya. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan selalu ditolong tepat pada waktunya. Setuju, katakan amin. Jadi tekad pertama orang yang hidup berkemenangan adalah orang yang bertekad untuk tidak mau putus asa apapun masalahnya. Setuju, katakan amin. Saudara, barangkali di antara saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup, pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anak, menghadapi masa depan dan lain sebagainya. Ayo saudaraku, tantangannya memang banyak, tantangannya memang mungkin besar, tetapi bukankah Tuhan kita lebih besar, lebih hebat dari tantangan yang kita miliki dan ada di depan kita. Kita harus punya semangat, punya keyakinan. Saudara jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bimbang. Ayo harapkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita dan dia pasti menolong kita pada waktunya. Orang-orang yang seringkali hidupnya suram, hancur, kalah menghadapi tantangan karena dia tidak punya semangat, tidak punya tekad yang kuat. Menghadapi masalah sedikit ngomel, menghadapi masalah sedikit putus asa, bersungut-sungut, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan yang paling mengerikan dia bisa menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak berdaulat dan tidak berkuasa mengatur hidupnya, memberkati hidupnya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Karena itu mari kita mau bertekad, apapun situasinya, aku tidak mau putus asa. Sebab aku tahu Tuhanku hidup, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku, Tuhanku yang aku sembah adalah Tuhan yang setia. Biarpun hari ini aku belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi aku percaya satu saat Tuhan pasti menolong. Saudaraku, ada sebuah contoh yang sangat jelas yang dipertontonkan kepada kita dalam kitab Daniel mengenai komitmen 3 pemuda, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Di mana Raja Nebukadnezar membuat sebuah peraturan, pada waktu dia membuat patung, ada semacam perayaan dari pembuatan patung. Setiap bangsa dari manapun yang berada di Babilonia pada waktu itu harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Kalau tidak sujud menyembah, orang itu akan dibakar di perapian yang menyala-nyala. Pada waktu ketahuan 3 pemuda ini tidak mau menyembah, 3 pemuda ini diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar. Apakah benar Sadrah, Mesah, dan Abednego engkau tidak menyembah patung yang aku buat? 3 pemuda ini berkata benar. Loh kenapa? Sebab aku hanya menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, tentu saja ini menimbulkan sebuah kemarahan yang sangat besar bagi Raja Nebukadnezar. Merasa tidak dipercaya, merasa dihina, dan seterusnya. Sehingga dia memerintahkan para pegawainya untuk memanaskan perapian itu berkali-kali lipat.
Dan dalam kondisi yang sangat panas, 3 pemuda ini diikat dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dalam benak pemikiran Nebukadnezar, habislah riwayat 3 pemuda ini. Tetapi sebelum 3 pemuda ini dilempar, 3 pemuda ini memberikan sebuah komitmen. Aku percaya Allahku hidup, Dia bisa menolong aku. Tetapi seandainya pun Dia tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini sebuah komitmen saudaraku. Untuk dia tidak putus asa, tidak menyerah dengan keadaan, dengan masalah yang sulit. Ancaman atas nyawanya tidak membuat dia menjadi stres. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, orang yang hidup berkemenangan adalah orang yang selalu punya tekad untuk tidak putus asa. Apa hasilnya? Di tengah-tengah perapian itu 3 pemuda, saudaraku, ternyata ditemani oleh 1 malaikat yang berjalan-jalan di dapur api itu. Dan malaikat inilah yang melindungi 3 pemuda ini. Sehingga di tengah-tengah kobaran api yang begitu panas, 3 pemuda ini tetap selamat, tetap sehat. Dan akhirnya dipanggil keluar dari perapian itu. Dan tidak ada pakaiannya, rambutnya yang bau gosong yang terbakar. Semuanya dalam kondisi utuh. Dan hari itu ada deklarasi setiap orang yang menghina, yang mengolok Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka lah yang akan dilemparkan ke dalam dapur api. Satu pembalikan situasi dan keadaan. Akibat tidak mau putus asa, Allah menolong, Allah membela. Karena itu pesan ini bagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berserahlah kepada Dia karena Dialah pembela dan penolong hidup saudara. Setuju, katakan amin. Tekad yang kedua saudaraku, yang harus dimiliki oleh orang yang hidup berkemenangan adalah tekad untuk fokus hanya pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan rindu saudara dan saya membangun tekad, sikap tekad hidup hanya fokus kepada Tuhan. Kenapa kita perlu punya tekad fokus hidup kepada Tuhan? Karena pada waktu fokus hidup kita tertuju kepada dunia, kepada masalah, kepada kesulitan, kepada persoalan, kepada kebutuhan. Saudaraku, biarpun itu semuanya memang sebuah fakta atau realita yang kita jalani, tetapi itu seringkali yang membuat hati kita menjadi bimbang, hati kita menjadi ragu-ragu. Kita menjadi pribadi yang fokusnya terpengaruh dengan keadaan. Di sini katakan orang yang bimbang disamakan dengan orang yang mendua hati. Dampaknya yang pertama, tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena selalu terombang-ambing seperti gelombang. Kemana angin, kesitulah dia pergi. Karena itu saudaraku, selama kita hidup tidak punya fokus dengan Tuhan, hidup kita akan selalu goncang, terombang-ambing oleh ombak kehidupan, oleh persoalan kehidupan. Dan kita tidak akan pernah menang menghadapinya. Karena angin selalu bertiup, gelombang selalu mengikutinya. Kalau kita terus-menerus membiarkan diri kita terombang-ambing, yang pertama kita tidak akan pernah tenang dalam hidup. Tidak menikmati damai, tidak menikmati sejahtera. Yang kedua, orang yang mendua hati dikatakan tidak akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ini yang namanya hidupnya terlantar, kepiran saudaraku. Ya, saya percaya Tuhan rindu hidup kita tidak terlantar. Hidup kita tidak terkatung-katung. Hidup kita tidak mengalami nasib yang buruk. Saudara, Tuhan rindu saudara adalah orang yang berhasil dan orang yang beruntung. Tetapi ingat, untuk mengalami itu kita harus punya fokus, punya tekad fokus dengan Tuhan. Yaitu dengan firman-Nya, dengan rencananya, dengan kehendaknya.
Sekali lagi ada 4 kebenaran dasar yang perlu dimiliki oleh kita. Yang pertama, hiduplah setiap hari dengan tidak khawatir. Yang kedua, mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Yang ketiga, bersukacitalah senantiasa. Yang keempat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. 4 hal ini kalau boleh menjadi fokus hidup kita. Ini akan membuat kita terus bergairah dan kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Saudara akan hidup di dalam semangat. Saudara akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Karena itu yang kedua, sekali lagi, milikilah fokus dengan Tuhan. Tekad untuk fokus dengan Tuhan. Pandangan kita, hati kita, iman kita untuk fokus dengan Tuhan. Bukan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, tekad yang pertama tadi, kita harus punya tekad untuk tidak mudah putus asa. Yang kedua, tekad untuk fokus hanya pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tekad untuk berharap hanya pada Tuhan. Kita lihat ayatnya Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, orang yang hanya berharap kepada Tuhan, itu dikatakan orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Dia dan orang yang berharap akan kasih setianya. Tetapi Tuhan sedih, saudaraku, pada saat kita mulai berharap kepada kekuatan kita, berharap kepada kekuatan modal kita, berharap kepada kekuatan relasi kita, berharap kepada kekuatan usaha pekerjaan kita. Kalau kita hamba Tuhan mungkin berharap kepada pelayanan kita, biarpun itu semuanya bisa menjadi sarana yang baik. Bukan berarti itu semuanya salah, tetapi kalau itu harus menjadi fokus pengharapan kita, lah ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Karena itu dikatakan Tuhan senang terhadap orang yang takut akan Dia dan menaruh harapannya terhadap kasih setia Tuhan. Mari saudaraku, kita mau belajar bersama-sama dalam hidup. Ya, kita boleh melakukan apa saja, bekerja apa saja, mencari uang di mana saja dengan cara-cara yang baik tentunya. Tetapi harapan hidup kita itu fokus tertuju kepada Tuhan. Semua sarana, fasilitas, tempat kita bekerja untuk menghasilkan uang, itu hanya sarana, bukan sumber. Artinya pada waktu sarananya bisa berubah tempatnya, bisa berubah jenisnya, tetapi sumber hidup kita tetap Tuhan. Kalau kita punya sikap tekad yang demikian, yang pertama, Tuhan disenangkan. Yang kedua, saudara akan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin, saudaraku. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama untuk bertekad hanya menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Doakan istri kita, suami kita, anak-anak kita, bos kita, karyawan kita, orang-orang yang menopang keberhasilan kita, kita tetap doakan mereka dan kita tetap mengupayakan yang terbaik bagi mereka. Tetapi harapan hidup kita tetap kita taruh di hadapan Tuhan. Kita punya hati yang lurus, fokus. Hanya Tuhanlah satu-satunya andalan dan harapan hidup kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur melalui kesempatan ini kami boleh diberkati kembali dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh bertekad hidup untuk memenuhi satu kehidupan atau memiliki sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya pada waktu tekad ini boleh dilakukan oleh setiap kami. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup kami. Diberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka, ekonomi mereka diberkati, dan warna hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya roh kemenangan itu, yaitu roh Allah sendiri, melalui kuasa firman dan rohnya, bekerja mengurapi, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus,
persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini. Sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.